Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-arifillah al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa qawlun nazim nafa'allahu bih والزهد في الدنيا الداني متاعها دار الوباء فما بها من مرتعي تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا تصفو بحال تجتنبها أو داعي فالزهد في الدنيا هو ترك الرغبة فيها لاحتقارها والعلم بكيدها وفنائها ولأنها تلهي عن الله تعالى وعن خدمته وعن العمل للدار الآخرة ومع ذلك فلا تصفو لصاحبها فلهذا وصفها سيدنا الناظم بدناءة متاعها وكثرة وبائها أي عدم صحة حالها والوباء الصحة فما بها من مرتع أي نواء صحيح ومما وصفها به في البيت الآخر أنها تلهي عن الأخرى أي الدار الآخرة التي إليها المصير والمنقلب دار القرار والخلود دار القرار والخلود والعذاب والنعيم ومع كونها تلهي عن الآخرة لا تبقى أيضا لمن ألهته ولا تصفو له بحال من الأحوال بل سرورها ممزوج بقدرها وفرحها بتراهها فينبغي اجتنابها وتركها كما قال رضي الله عنه فاجتنبها أو دعي أي ودعها فأو هنا بمعنى الواو وقبهها ووصفها لوصف الله تعالى ورسوله وأوليائه إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zuhud wa zuhdu fid dunya dani mata'uha daril waba fama biha min marta'i tulhi anil ukhra wala tabqa wala tasfu bihalin fajtanibha aw da'i. Artinya, dan berzuhud di dunia yang rendah kenikmatannya dan berzuhud di dunia yang rendah kenikmatannya. Maksudnya rendah kenikmatan dunia itu nikmat yang ada di dalam dunia ini kadalawas rasanya. Jadi disebut ad-dani mata'uha, rendah kenikmatannya. Nyaman yang kita rasakan besokan tadi masihlah ada, wah ini nyamannya ada lagi. Kenikmatan yang kita rasakan pada malam tadi kadang akan kita rasakan lagi pada siang harinya. Nah, ini maksudnya kenikmatan di dalam dunia itu rendah nilainya. Seorang petani ini di dalam satu kisah melihat Nabi Sulaiman alaihissalam terbang. Nabi Sulaiman itu terbang cukup dengan sekaping papan. Kemana sidin mau terbang, angin siap membawa terbang. Kenapa Nabi Sulaiman terbang di atas perumahan yang di situ ada orang bertani? Jadi si petani ini bergeritik dalam hati, aku hendak bertakun lawan Nabi Sulaiman ini 3 macam, jakanya kawa. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman agar turun
dan dapati petani itu. Jadi papan sakaping tadi turun. Ujar Nabi Sulaiman, wahai petani, ika menak betakun apa lawan aku. Ujar petani, ada 3 yang kutakunakan. Yang pertama, wahai Nabi Sulaiman, kenikmatan yang pian rasakan semalam tu masihlah pian rasakan sekarang. Jadi Nabi Sulaiman, kada ada lagi nikmat yang semalam itu sudah kurasakan semalam, hari ini hilang sudah rasanya. Nah, ujar petani, demikian pula ulun nang lapah semalam itu kada ulun rasakan lagi lapahnya pada hari ini. Ulun nang semalam makan pakasam itu kada lagi rasanya wah ini. Ini sama wah ini kita. Nah, yang kedua, apakah pian kena mati? Jadi Nabi Sulaiman, aku kena mati juga. Berarti sama aja, ulun pun kena mati juga. Yang ketiga, apakah pian mati kena dihisap oleh Allah? Jadi Sulaiman, jelas aku mati dihisap oleh Allah. Nah, sedangkan ulun mati kada akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ulun kada banyak mempunyai harta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenikmatan dalam dunia ini rendah kenikmatannya. Lain hal kenikmatan surga. Nah, nikmat surga itu yatazayat, selalu bertambah. Kita makan nang hari ini sampai isuk nyamannya masih kada hilang lagi. Makan pulang. Banyak diceritakan bahwa orang-orang nang aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala itu bermimpi makan makanan surga. Bermimpi makan makanan surga. Nah, begitu terbangun daripada guringnya, 40 hari kada mau makan makanan dunia. Melihat nasi muntah, melihat iwak ayam muntah. Kenapa? Karena kenikmatan makanan yang dalam mimpi di surga itu masih terasa nyamannya dan kenyangnya. Nah, ini kenikmatan surga. Ada yang bermimpi berkumpul atau bergaul dengan bidadari. Begitu bangun daripada tidurnya, dia ceraikan bininya. Kenapa? Muar melihat bini yang ada. Malam tadi mimpi lawan bidadari. Bertahun-tahun kenikmatan dengan bidadari itu masih terasa. Nah, inilah kenikmatan surga. Itu kenikmatan yang tinggi ngarannya. Kalau kenikmatan dunia ini ada nikmatauha yang rendah kenikmatannya. Negeri yang penuh dengan wabah, penyakit, macam-macam penyakit. Kada terhitung jumlahnya penyakit yang ada di dalam dunia ini. Dan tidak satupun kenikmatannya yang di dalam dunia ini sempurna, kada ada. Artinya apa-apa nikmat yang kita rasakan dalam dunia ini akibatnya membawa kepada kada baik. Orang yang nikmat dengan gula ketujuh makan manis, karena tuhannya akhirnya karena penyakit gula, kencing manis. Orang yang ketujuh makan daging, ujung-ujungnya kayaknya darah tinggi. Orang ketujuh makan hintalu, ujung-ujungnya kayaknya kolesterol tinggi. Nah, semua nikmat yang diberikan Tuhan dalam dunia ini kada sempurna. Dunia melalaikan manusia dari akhirat, tidak kekal serta penuh persoalan, maka jauhi dan tinggalkanlah. Nah, ini pengertiannya syair yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi.
Yang dimaksud dengan berzuhud di dunia adalah menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia. Ini salah satu di antara pengertian zuhud. Kada kepingin memiliki nang kadada. Khuluwul qalbi amma khala bihil yad. Kosongnya hati dari sesuatu yang kosongnya tangan. Artinya kadang mengapingini sesuatu nang kada ada beisi daripada dunia. Nah, ini termasuk daripada bagian zuhud. Menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia karena menyadari bahwa dunia ini sangat rendah, penuh tipu daya, akan segera musnah dan melalaikan manusia sehingga mereka tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala dan tidak beramal untuk negeri akhirat. Oleh karenanya dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyifatkan bahwa nilai kenikmatan dunia sangatlah rendah, penuh dengan penyakit, dan tidak ada satupun keadaannya yang sempurna. Kan dunia ini tempat hukuman. Nabi Adam alaihissalam karena melanggar satu pelanggaran dihukum, dimasukkan ke dalam bumi ini, dunia ini. Dalam bait berikutnya beliau radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dunia selalu membuat manusia lalai terhadap akhirat yang menjadi tempat kembalinya kelak. Tempat tinggal yang abadi, negeri yang kekal, tempat siksa dan kenikmatan. Kenapa kita kulir kada baca Al-Quran? Gara-garanya urusan dunia. Kenapa sembahyang tertunda daripada waktunya? Urusan dunia. Kenapa kada mengaji, kada menuntut ilmu? Gara-garanya adalah urusan dunia. Kenapa sampai menggawi yang diharamkan Allah? Urusan dunia. Nah, jadi dunia ini adalah melalaikan kita terhadap akhirat. Di samping itu dunia tidaklah kekal dan tidak ada satupun keadaannya yang jernih. Bahkan kebahagiaan yang terdapat di dunia ini selalu bercampur kesedihan. Sesuatu daripada dunia yang kita cintai, kita mesti ingat sesuatu itulah kayaknya yang bakal menyedihkan kita. Sesuatu dalam dunia yang sangat kita sayangi, itulah kayaknya yang maulah banyu mata kita keluar ketangis. Jadi semakin kita mencintai sesuatu daripada dunia, itu juga kayaknya yang maulah kita sakit. Mengapa? Karena kita sayangi, nang kita cintai daripada dunia. Kita yakin pasti berpisah lawan inya, inya berdahulu atau kita berdahulu. Nah, saat perpisahan itulah yang membuat kita paling sedih. Orang-orang yang hubbud dunia dalam sakaratul maut menemukan kepedihan-kepedihan yang luar biasa. Kenapa? Sebabnya karena berpisah dengan hal-hal yang banyak yang dicintainya. Orang tuh kada hendak mati, orang takutan mati karena banyak punya kenikmatan dunia. Matinya itu yang paling sedih. Makin banyak yang kita sayangi dalam dunia ini, makin banyak kesedihan kita di waktu sakaratul maut.
Orang yang paling kita sayangi itulah yang paling menyedihkan kita. Ada seorang raja, dalam satu kisah, seorang raja ini suatu hari datang tamu membawa cupu. Cupu ini barang antik yang mahal harganya. Si tamu ini berhadiah kepada raja. Ajak tamu, wahai raja, ulun nak memberi pian cupu nih, cupu na antik. Jadi raja kayaknya dulu aku minta pendapat lawan para penasihatku. Minta pendapat raja dengan penasihatnya. Dari sekian banyak penasihat itu menyuruh, terima, itu hadiah. Ada satu penasihat, ada usah pian terima wahai raja cupu itu. Kenapa? Pian sudah ada aja bisi cupu, perhiasan di dinding, dalam lemari, ada aja sudah diisi, kada usah lagi diterima itu. Walaupun cupu ini pembaiknya daripada cupu yang ada, sebaiknya pian kada usah menerima. Si raja ini untuk pendapat yang paling banyak, terima cupu tadi. Hari ini diterima, raja sama laman menggulingin cupu itu aja. Nah, kesayangan di cupu. Seorang banyak berisi cupu, kada macam ini cupunya, luar biasa baiknya. Esok hari cupu tadi gugur, pecah cupunya. Taungut raja, taungut. Lalu jarat nang penasihat nang manangati, para raja diungutakan pian cupu nang semalam tuh pecah, jadi aku sakit hati, maka sayang bana kalau cupu itu. Nah pian terima pas semalam cupu itu, maka ada pian terima kada sakit hati pian hari ini. Nah jadi nang maulah sakit hati itu justru barang nang paling kita sayangi sebenarnya. Makin sayang kita lawan barang itu, kayaknya paling menyakiti barang itu. Paling kita sayangi manusia itu, itulah manusia yang paling menyakiti kita. Kenapa? Karena pasti ada perpisahan. Ima kita berpisah berdahulu atau inya mendahului kita. Jibril berkata kepada Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, jangan mencintai siapa kau cintai saja, tapi ingat satu hari kau akan berpisah akan dia. Nah itulah dunia ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika dunia ini dijauhi dan ditinggalkan. Sebagaimana ucapan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu di atas, maka jauhilah dan tinggalkanlah. Beliau radhiyallahu anhu telah mencela dunia dan menyifatkannya sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan orang mati. Orang mati ini begitu dikubur malam pertama sampai beberapa malam berikutnya, rohnya itu masih kuliling-kuliling di rumahnya, melihat orang membagi-bagi hartanya. Dahulu sayang hartanya itu dibagi-bagi orang, sampai dia mutur sayangi, dipakai orang, dibagi-bagi orang. Makin sedih apabila makin mencintai dunia itu. Kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya. Dunia yang macam apa kita disuruh meninggalkannya. Dunia yang macam apa kita disuruh jangan memilikinya. Dunia yang macam apa yang disuruh kita jangan mencintainya. Kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya adalah setiap bagian dari dunia ini yang tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak berguna ketika berjumpa dengannya dan kembali kepadanya. Ini dunianya yang macam itu. Dunia nang pacang kada membawa manfaat di akhirat. Ini yang disuruh jangan dicintai.
dunia nang bakal kadang menyamanakan kita kena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia nang macam ini yang disuruh ditinggalkan. Barang, benda, manusia nang pacang menyulitkan kita di hadapan Allah itu nang disuruh kita zuhud. Jadi kalau samuan dunia disuruh zuhud. Zuhud itu bukan artinya kita kada punya harta sama sekali, kada. Zuhud itu bukan kada punya rumah, zuhud itu bukan kada punya motor, zuhud itu bukan kada punya duit. Tetapi zuhud itu kita disuruh menghilangkan sesuatu nang bakal memudaratkan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ngarannya zuhud. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Kalau orang bertanya kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani, dunia yang macam apa yang dilaknat Allah itu? Beliau menjawab, kullu ma yashghaluka anillah, dunia yang membuat engkau sibuk daripada Allah Ta'ala. Nah ini dunia yang mesti dibuang. Mau urus ini, gara-gara kita mau urus ini nah sembahyang tertunda, sembahyang kada berjamaah. Nah ini bibitnya mesti disingkirkan. Tiap-tiap barang, tiap-tiap benda, tiap-tiap duit nang kita mau urusnya itu nah akibatnya lalai daripada Allah. Ini mas'um, artinya apa? Kada ada berkah. Nyatakan ini kita berurusan nang apa ke urusan dunia sampai tertinggalkan sembahyang dari waktunya, sampai ada tinggalkan sembahyang berjamaah gara-gara mengurus ini. Nah itu mas'um, itu benda kada ada lagi berkahnya, kada ada lagi berkahnya karena sudah melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hal-hal yang telah disebutkan dalam firman-Nya, minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dunia-dunia yang biasanya nang kebanyakannya melalaikan seseorang daripada Allah, dari wanita-wanita. Ini mun laki-laki, mun bini-bini artinya pria-pria, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ini nang kebanyakan manusia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang berusaha sagan apa berusaha mengkusi bini. Kadang-kadang karena memikirkan ini bini terlanggar hukum Allah, tertinggalkan keparduan Allah karena kesayangan di bini. Bini sudah cukup, anak sagan anak cukup, sagan cucu nanggali cucu kayak nang alih, cucu sudah cukup, buyut kada ada habis-habisnya. Nah itulah dunia yang banyak melalaikan kita daripada Allah itu adalah nisa, banin dan qanatiril muqantarah. Bini-bini sebaliknya laki-laki berusaha macam-macam untuk laki. Kadang-kadang yang diusahakan itu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala hanya demi untuk menyenangkan laki.
Jadi ini artinya bukan kita dilarang mempunyai bini bukan dilarang berisian laki, bukan dilarang berisian anak, bukan dilarang berisian harta. Cuma Allah menjelaskan bahwa inilah yang seringkali membuat manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah itu ada bagian daripada sunnah Rasul. Tapi nikah ini kadang selalu sunat. Bahkan nikah ini atau kawin ini kadang-kadang bisa makruh dan bisa haram. Kalau kita yakin bahwa amun aku kawin akan timbul hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini haram jadinya kawin. Kalau aku kawin, aku kada karuan lagi pasti sudah mengaji, aku kada karuan lagi menuntut ilmu, aku kada karuan lagi belajar, ini bisa makruh. Nah, kawin nang sunnah Nabi itu adalah kawin nang dengan perkawinan itu kada melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo kawin. Ini kawin nang sunnatur Rasul. Sunnah Rasul. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun dipaksa nak dikawinakan. Bija perempuan, apa garang? Amun ulun kawin itu apa-apa hak laki terhadap ulun? Apa-apa yang harus ulun perbuat untuk laki? Ya Nabi ini. Kalau ikam menjadi bini, ikam harus jamini. Nah si perempuan ini merasa kada sanggup kalau itu jadi bini. Nah kalau itu wahai Rasulullah, ulun kada jadi kawin. Nah, kenapa? Karena anggaran kada sanggup melaksanakan tugas yang diwajibkan Allah kepada seorang istri. Nah kayak ini aja maksudnya zuhud. Kita ada harta, mesti dipikirkan apakah harta ini membuat aku lalai kepada Allah? Apakah harta ini membuat aku sombong? Apakah harta ini membuat aku kikir? Apakah harta ini membuat aku takut mati? Apakah ini harta sebabnya aku macam-macam? Nah, bila harta itu sebab akibat dari macam-macam, nah kita disuruh zuhud dengan harta tersebut. Jadi kada semuaan harta. Misalnya kita ada 10 macam harta, maunya sugih bisi 10 buah toko, 10 buah toko. Bukan kita zuhud disuruh membuang ke 10 tokonya, kada. Nah kita lihat mana toko-toko nang memudaratkan agama. Wah ini toko masalah nih. Ini rancak mau urus toko ini aku ketinggalan sembahyang. Rancak mau urus toko ini macam-macam. Nah ini toko berarti mesti zuhud daripada sebuah toko ini. Atau kono sebuting ini baik. Nah kadang usah ganakan aja itu. Jadi zuhud ini intinya adalah menjauhkan diri daripada dunia yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berisi 20 buah toko tapi ke-20 buahnya ini baik, membawa kepada kesyukuran, membawa kepada kebaikan agama, ada jadi masalah berisi walaupun 100 buah toko. Ini zuhud. Bukan arti miskin, zuhud itu pakaian jumpang-camping, kali itu zuhud. Zuhud bukan itu. Zuhud ini meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ini sambungan ayat tadi. Katakanlah wahai Rasul, firman Allah,
Inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bini, anak, harta. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada surga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Ini untuk mereka-mereka yang mampu zuhud. Mereka kekal di dalamnya. Karena apa kekal? Karena mati sudah disembelih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati sudah disembelih. Jika ada mau mati lagi manusia di surga, hatta guring ada mau. Sahabat bertakun, wahai Rasulullah, di surga itu adakah guring? Ujar Nabi, an-naum akhul maut. Guring itu dan sanaknya mati. Mati kada ada guring, kada ada juga. Di surga itu kada ada beguringan. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Istri-istri yang disucikan, baik bidadari atau istri-istri dunia. Yang disucikan dari apa? Dari haid, disucikan daripada nifas, disucikan daripada segala macam kotoran-kotoran. Di dalam surga itu menurut beberapa hadis Rasulullah, kada ada bebinian nang kada bujang. Kulluhunna abkar, samuan perempuan dalam surga itu adalah gadis. Gadis, samuan gadis, dan suci daripada haid dan nifas. Anak beranak kayak apa wahai Rasulullah? Ujar sahabat dalam surga itu. Jadi Nabi begitu berkumpul betianan beranak saat itu juga tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada nifas. Nak berapa puluh anak? Cuma banyaknya bini di dalam surga yang kita miliki, banyaknya bidadari dalam surga yang kita miliki, tergantung banyaknya amal salih dalam dunia yang kita perbuat. Amal salih itu muhurul hurlain. Amal salih itu adalah penjujurannya bidadari. Makin banyak amal salih, makin banyak berisi bidadari. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bidadari terbuat dari apa? Bidadari terbuat dari apa? Ujar Nabi, bidadari terbuat daripada misik dan ambar. Jadi bidadari itu dibikin oleh Allah daripada bahannya misik dan ambar. Makanya harum belalawasan. Lain manusia. Manusia dibuat daripada ma'in mahin, air nang hina. Makanya bau kada nyaman belalawasan. Coba nggak ada minyak harum. Sehari aja ada minyak harum ketahuan awak kita. Kenapa? Karena memang diulah daripada air nang bau. Nah lain hal bidadari, diulah daripada misik dan ambar. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Rasulullah mengatakan bahwa perempuan-perempuan dunia ini kalau masuk ke surga itu umurnya sama, semuaan rata. Nang mati umur 60-70 tahun, sok surga kayaknya 30-an aja. Nang mati umur 16-17, bini-bini tak surga betua sedikit jadi umur 30-an juga. Laki-laki pun kayak itu juga. Nah kalau bidadari itu ada nang tuha, ada nang anum, kayak apa kita ketujuh nah hendak. Itu bidadari. Nah jadi bini-bini di dalam surga, nang mana lakinya dalam neraka? Perempuan-perempuan nang ahli kebaikan ke surga mati, lakinya kada baik di neraka. Siapa mah ambilnya bini-bini nih? Nah laki-laki nang bininya di neraka juga. Laki-laki yang baik ke surga, bininya yang kada baik dalam dunia masuk neraka.
Nah pasangannya kayaknya siapa? Bini-bini lakinya di dalam neraka. Serta keridaan Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang sidik jujur, yang tetap taat dalam keadaan susah atau senang, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 15 sampai 18. Dunia. Nah, apa arti dunia? Nang dicela, kita disuruh menjauhinya, jangan mencintainya. Adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya, dan dari akhirat. Itu dunia nang dicela nih. Gawian. Amun kita bagawi ini tagawi maksiat sudah kada kawa kada. Nah, mesti zuhud daripada pekerjaan itu. Makanya zuhud ini ada nang wajib. Zuhud ada nang wajib. Itu apa? Zuhud nang wajib ini meninggalkan dunia yang membuat ini melanggar hukum Allah. Ini zuhudnya wajib. Amun aku beisian barang ini nah tagawi maksiat terus. Nah, tinggalkan barang itu. Aku begawi di sini, kagawi maksiat terus, begawi di sini kada kawa kada berdusta, begawi di sini kada kawa kada membunguli orang, tinggalkan pekerjaan itu. Ini zuhud yang wajib. Ada zuhud yang sunat. Nah, zuhud yang sunat ini adalah aku begawi ini sembahyang kada kawa berjamaah. Aku begawi ini banyak tak perbuat nang makruh-makruh. Nah, meninggalkan pekerjaan itu termasuk zuhud yang disunatkan. Zuhud yang disunatkan. Dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya, dan dari akhirat. Wujud lahiriah dunia adalah wanita, pasangan hidup artinya, anak, dan semua yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan bentuk batin dunia adalah keinginan syahwat nafsu untuk memperoleh semua itu. Sedangkan zuhud adalah berpalingnya hati dari semua itu dengan mengutamakan semua urusan Allah Ta'ala dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya matiyatul mu'min. Dunia ini adalah tunggangannya orang beriman. Dengan dunia dia bisa bertunggangan sampai menuju surga. Nah, ini dunia yang baik. Dunia yang macam apa? Dunia yang memudahkan inya ibadah. Dunia yang membuat inya selalu bersyukur kepada Allah. Dunia yang memudahkan inya membantu orang. Nah, ini dunia yang disebut Nabi matiyatul mu'min, tunggangannya orang yang beriman. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan bil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu surga kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu akibatuhul jannah war ridha, akibatnya surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadikan harapan. Disebutkan Nabi Sulaiman riwayat dengan pasukannya dikawal oleh beberapa pengawal-pengawal dengan unta-unta, kuda, macam-macam tunggangan. Kalau ada seseorang berkata, mudahan aku dapat seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar, ujar Nabi Sulaiman, wahai fulan, semua yang aku miliki ini jauh lebih baik 1 kali tasbih daripada apa yang aku miliki. Kenapa? Karena tasbih itu adalah kekal, sedangkan yang aku miliki ini akan habis binasa. Seluruh harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman lebih baik, subhanallah, lebih baik sekali, subhanallah. Orang yang mampu membaca subhanallah sekali lebih baik daripada memiliki seperti harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sesungguhnya ayat yang membahas permasalahan zuhud sangatlah banyak. Mereka yang mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran pasti mengetahuinya. Tetapi wa may yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Nangkawa memperhatikan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah tentang zuhud ini, nangkawa itu hanya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis nabawi dan asar salaf tentang zuhud hampir tidak terhitung jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fi dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Berzuhudlah terhadap dunia, maka Allah mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka mereka mencintaimu. Para ulama ahli sufi berkata, innallaha yu'tiz zahid fawqa ma yurid wa yu'til 'arif muwafaqata ma yurid wa yu'tir ragib duna ma yurid. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang zuhud melebihi daripada yang ia kehendaki. Kalau orang zuhud itu bakal hendakinya dunia nang diperlukannya, Allah beri lebih daripada apa yang diperlukannya itu. Dan Allah memberikan dunia kepada orang yang arif sesuai dengan permintaan si arif. Allah memberikan dunia kepada orang yang cinta dunia kurang daripada apa yang ia kehendaki. Orang yang cinta dunia atau menghendaki dunia sekian, Allah beri di bawah daripada itu. Allah beri di bawah daripada itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waz-zahadah fid dunya turihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia membuat hati menjadi tenang dan tubuh tidak kelelahan. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Zuhud memiliki beberapa tingkatan. Pertama, zuhud terhadap sesuatu yang haram dan syubhat. Ini wajib. Zuhud seperti ini merupakan bagian dari takwa. Kedua, zuhud terhadap hal-hal yang melebihi kebutuhan hidup. Inilah zuhud yang dimaksud. Dan masih banyak lagi tingkatan zuhud berdasarkan pendurungnya. Jadi zuhud, orang yang sudah kawa zuhud disebut zahid, sedangkan orang yang berlatih zuhud disebut mutazahid. Artinya zuhud ini kada kawa kada latihan. Zuhud itu kada kawa kada latihan, mesti dilatih. Ada peluang-peluang dunia ditawarkan kepada kita,
ada peluang-peluang nikmat ditawarkan kepada kita. Nah, apakah semua peluang itu kita ambil? Nah, dipikirkan. Kalau ini ku ambil, banyak masalah, menggaduhnya, memeliharanya, banyak karena Allah dilewatkan, Allah dilupakan. Nah, berarti ini mesti ditinggalkan. Nah, ini zuhud. Orang mutazahid itu orang yang mengusahakan zuhud. Ini bersusah payah agar bisa zuhud. Masih kepingin dengan dunia, masih sayang dengan dunia, cuma dia paksa zuhud. Nah, ini mutazahid. Nah, sudah inya bisa dengan lapang hati menyisihkan dunia yang mengganggu inya, hanya disebut zahid, orang yang zuhud. Zuhud memiliki manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat zuhud antara lain adalah dia merupakan sifat para nabi dan wali, memberikan ketenangan kepada ruh dan jasad dalam melakukan ketaatan, dan dapat menimbulkan kenikmatan dalam beribadah. Sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dapat kenikmatan. Kenapa? Banyak yang digenangakan. Imbas sembahyang ini mahadang berpuluh-puluh macam urusan. Kita sembahyang entah banyak, sembahyang dalam toko. Orang berumut hendak nukar, kayak apa nak nyaman sembahyang. Ini berumut sudah muka toko hendak nukar barang. Soalnya kada berumut, kalau bina maling ada. Sembahyang kada mau nyaman. Selama ada dunia itu masih kada mau nyaman beribadah. Sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud akan membuat seseorang mengurangi pergaulan dengan penghuni dunia yang lalai dan lupa kepada Allah. Di samping itu masih banyak manfaat zuhud lagi. Nah, jadi supaya kawa bersifat dengan zuhud, pertama, banyak membaca tentang dunia dan membaca tentang surga atau akhirat. Oh, dunia kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Sedangkan surga akhirat kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan zuhud ini, meninggalkan kawan-kawan yang hubud dunia, karena kawan ini sangat mempengaruhi. Meninggalkan kawan yang hubud dunia kalau kita hendak dapat zuhud. Yang ketiga, mengawani orang-orang shalihin, mengawani orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 perkara itu pokok agar bisa zuhud. Banyak membaca tentang sebab penyakit-penyakit dunia, banyak membaca tentang kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah jika kita berpaling daripada dunia. Yang ketiga, sehari-hari kita berkawan dengan orang yang sudah takwa, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama berkata, zuhud seorang muslim di alam mulki ini yaitu zuhud terhadap jagat raya yang merupakan hijab terjauh. Ini zuhud yang paling rendah, zuhud terhadap dunia. Zuhud seorang mukmin di alam jabarut adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat. Nah, dia zuhud dengan zuhudnya. Ada orang yang bangga dengan zuhudnya, dikeluarkan daripada gulungan zuhud. Ini zuhud, tapi bangga dengan zuhudnya. Dia mengagung-agungkan kezuhudannya. Kemana-mana dia cerita tentang zuhudnya. Nah, seorang mukmin di alam jabarut adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat. Banyak orang-orang mampu zuhud terhadap dunia,
tapi kada mampu zuhud terhadap zuhudnya. Ada ini rezeki peluang dunia ditolak, ada peluang ini ditolak, ada peluang ini dijauhkan, ada beisi ini diberiakan. Banyak nang mampu macam itu, tapi sedikit nang mampu zuhud terhadap zuhudnya. Nah ini berkisah, aku ada ini kutolak, aku ada dapat ini kuberiakan, aku ada dapat ini kujauhkan. Nah ini ngarannya sudah belum zuhud dengan zuhudnya sendiri. Ini hijab yang paling terdekat, hijab al-aqrab, hijab yang paling dekat adalah dirinya sendiri. Ini sudah mampu zuhud dengan dunia, tapi belum mampu zuhud terhadap zuhudnya sendiri. Nah lain orang mengisahkan tuh kada termasuk. Tadi si Ano diberi orang kada mau menerima. Nah ini orang mengisahkan kada jadi masalah. Nang jadi masalah ini adalah dirinya sendiri mengisahkan tentang kezuhudannya. Nah ini nang terkeluar daripada gulungan zahidin, keluar. Zuhud seorang muhsin di alam malakut adalah terhadap segala sesuatu selain Allah. Ya zuhud walaupun dengan surga ditolaknya, bidadari ditolaknya, gedung-gedung surga ditolaknya. Ya zuhud kepada semuaan itu. Nang inya kehendaki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah hijab para sufi tersingkap. Sebenarnya zuhud adalah rendahnya nilai dunia dalam hati seseorang. Seorang zahid akan mengimpakkan hartanya untuk Allah dan kepentingan akhirat dengan senang hati dan dengan tidak terpaksa. Memang di awal zuhud manusia akan merasa keberatan untuk mengimpakkan hartanya, tetapi hal ini dapat diatasi dengan cara melatih diri dengan penuh kesabaran. Kada khawatir ada latihannya zuhud ini. Nah kemudian sabar dan syukur.